Avengers! Assemble. Sebelum menjadi negara yang merdeka, Indonesia telah mempersiapkan diri untuk menyelenggarakan pemerintahannya. Pro kontra, konflik, dan tatanan kehidupan Indonesia sebelumnya membuat Indonesia sadar akan pentingnya suatu aturan dasar yang nantinya menjadi pedoman Indonesia dalam bernegara. Sebelum memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, para tokoh bangsa telah sadar akan besarnya tantangan Indonesia sebagai negara baru. Sadarnya hal itu mendorong mereka untuk melakukan tindakan preventif sebagai upaya mencegah kekacauan yang tidak diinginkan. Gencarnya serangan, baik dari luar maupun dalam negeri sendiri, mendorong para tokoh bangsa untuk menentukan tujuan awalnya. Dan perjanjian yang terikat dalam suatu aturan dasar merupakan solusi utama dari tantangan ini. Dalam upayanya, para tokoh bangsa saat itu membentuk panitia khusus disebut Panitia 9 sebagai perumus Undang-Undang Dasar 1945 dan disahkan oleh PPKI yang kemudian hari menjadi sumber hukum di Indonesia sampai saat ini. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum tertinggi dalam hierarki perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tertuang banyak hal yang diatur secara komprehensif dalam setiap pasalnya. Asas demokrasi misalnya, terdapat dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Begitupun dengan hukum lainnya. Salah satu hal penting adalah hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 28 berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Indonesia dengan keberagamannya akan sangat membutuhkan peraturan agar kehidupan harmoni dapat terwujud. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tahu akan seluk-beluk Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar dan sumber dari setiap hukum di Indonesia. Sudah menjadi kewajiban kita untuk paham akan setiap peraturan yang ada, agar demikian kita dapat menjadi warga negara yang aktif partisipatif dalam negara, bersama memajukan negara. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya. Jadi di video ini saya akan bereaksi sekaligus memberikan sedikit penjelasan tentang periode pemberlakuan Undang-Undang Dasar di Indonesia. Ternyata sejarah konstitusi kita itu panjang banget dan penuh dinamika. Yuk kita bahas satu persatu sambil aku kasih reaksi dari setiap periodenya. Undang Dasar 1945. Yang pertama, di 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Reaksi saya di periode ini, saya merasa Indonesia tuh benar-benar dalam tahapan bertahan hidup baru merdeka, tetapi langsung menghadapi konflik dan tekanan dari Belanda. Materi yang terkandung dalam periode pertama ini, Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan pada 18 Agustus 1945. Pelaksanaannya belum sempurna karena Indonesia masih dalam keadaan perang, mempertahankan kemerdekaan. Sistem pemerintah semula presidensial
Tapi praktiknya bergeser ke parlementer karena adanya KNIP yang mengambil fungsi legislatif. Periode ini sering disebut penyimpangan dari UUD 1945. Menurutku wajar kalau terjadi penyimpangan. Situasinya kacau. Jadi pemerintah harus fleksibel demi bertahan. Periode kedua, periode konstitusi RIS Republik Indonesia Serikat 1949, 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Indonesia sempat jadi negara federal selama kurang dari setahun. Materi di periode ini berdasarkan hasil konferensi meja bundar atau KMB, Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS dengan berbentuk negara federal. Sistem pemerintah parlementer. Federasi RIS muncul karena tekanan Belanda agar daerah-daerah membentuk negara bagian. Kalau menurut saya, kalau saya pikir-pikir, sistem federal ini bukan murni keinginan bangsa Indonesia, tetapi lebih ke strategis Belanda untuk melemahkan pasukan kita. Yang ketiga, periode UUDS 1950, 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Nah, di periode ini kelihatan Indonesia mencoba kembali ke bentuk negara kesatuan, tetapi ternyata tantangannya banyak banget. Materi singkat. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 berlaku saat Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Bentuk pemerintah tetap parlementer. Masa ini terkenal dengan kekacauan politik, terutama seringnya kabinet jatuh dan berganti. Tidak stabilnya politik menyebabkan lembaga-lembaga negara tidak efektif. Reaksi lanjutan saya, kebayang gak sih dalam waktu kurang dari 9 tahun Indonesia ganti kabinet berkali-kali. Pantesan negaranya saat itu tidak stabil. Yang keempat, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, Dekret 5 Juli 1959 sampai sekarang. Ini titik balik yang paling terkenal. Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan Dekret 5 Juli 1959. Materi yang tercakup pada periode ini, Undang-Undang Sementara 1950 dinilai tidak cocok untuk kondisi politik saat itu. Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi: pertama, membubarkan konstitusi; kedua, menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945; tiga, tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Sejak saat itu hingga hari ini, Undang-Undang Dasar 1945 berlaku dengan beberapa kali amandemen tahun 1999 sampai 2002. Menurutku, dekret ini memang kontroversial, tetapi secara historis dianggap solusi buat mengatasi kebuntuan politik waktu itu. Jadi, dari perjalanan panjang tadi bisa kita lihat kalau Indonesia itu mengalami beberapa perubahan sistem ketatanegaraan sebelum akhirnya stabil dengan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen seperti sekarang.
Reaksiku secara keseluruhan, sejarah Undang-Undang Dasar Indonesia itu penuh tantangan. Tetapi justru dari situlah kita belajar bagaimana negara ini berkembang.